Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan proyek dari mata kuliah wajib kurikulum dengan tema kerukunan antarumat beragama. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Beni Malam Sembiring MPDK atas bimbingan yang telah diberikan selama proses perancangan dan pembuatan proyek ini. Saya Andika Mandalanta Saragi dengan NIM 211401076 dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi sebagai moderator pada hari ini yang akan memoderasi fokus group discussion kelompok 7 Pendidikan Agama Katolik kelas 1 dengan judul Pentingnya Toleransi. Pada diskusi hari ini, peserta dibagi menjadi 2 sesi dengan total pertanyaan ada 4 pertanyaan, yang dimana 2 pertanyaan untuk sesi yang pertama dan 2 pertanyaan lagi untuk sesi yang kedua. Pada sesi pertama, ada Asron Joseph Naibaho dari Fakultas Kehutanan, ada Berta Margaret Simalango dari Fakultas Kehutanan, dan ada Sani Asimel Sihombing dari Fakultas Kehutanan. Untuk peserta pada sesi yang kedua, ada Alvin Nathaniel Partogi Arkananta dari Fakultas Kehutanan, ada Agung Napitupulu dari Fakultas Kehutanan, ada Juverdiono Luther Siagian dari Fakultas Ilmu Budaya, dan ada Satria Nardo Dionisius dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Sebelum memulai diskusi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sejak SD, SMP, dan SMA, kita sering mendengar kalimat kerukunan antarumat beragama, dan mungkin sudah tahu apa artinya. Kerukunan antarumat beragama ini sangat berkaitan dengan yang namanya toleransi, yang artinya sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Pertanyaannya untuk peserta pada sesi pertama. Bagaimana pendapat Anda apabila dalam satu agama membantu agama lain dalam acara hari perayaan yang ada pada suatu agama tersebut? Apakah itu dapat dikatakan sebagai toleransi antarumat beragama? Untuk peserta pada sesi pertama, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berta Margaret Simalango, NIM 211201154. Saya dari Prodi Kehutanan. Menurut saya, hal tersebut dapat dikatakan sebagai toleransi antarumat beragama. Karena salah satu sikap toleransi antarumat beragama adalah saling tolong-menolong. Contohnya, memberikan rasa aman kepada umat agama lain yang sedang beribadah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Berta atas jawabannya. Untuk peserta selanjutnya, dipersilakan menjawab. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sani Sihombing dengan NIM 211201247. Saya dari Fakultas Kehutanan. Menurut saya, itu adalah salah satu bentuk toleransi, di mana memberikan penghormatan terhadap peringatan hari-hari besar semua agama tersebut adalah sebagian bentuk dari wujud toleransi antar umat beragama dan antar berbangsa. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sani atas tanggapannya. Untuk peserta selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Asron Joseph Naibaho, NIM 211201012, Prodi Kehutanan. Jadi menurut saya itu adalah salah satu contoh bentuk toleransi antarumat beragama. Sebagai contoh di lingkungan saya, setiap perayaan Ekaristi pasti ada petugas keamanan yang bertugas untuk menjaga keamanan. Petugas ini beragama non-Katolik. Jadi petugas ini membantu keamanan sampai acara Ekaristi tersebut selesai. Jadi itu adalah salah satu contoh toleransi antarumat beragama. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Asron atas tanggapannya. Dan juga terima kasih untuk para peserta. Maka kesimpulan untuk pertanyaan pertama ini dari jawaban para peserta dapat disimpulkan semuanya setuju kalau ini merupakan sebuah tindakan toleransi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk peserta sesi yang pertama. Apa pentingnya toleransi antarumat beragama? Untuk peserta pada sesi pertama, dipersilakan untuk menjawab. Baik, izin menjawab moderator.
Di Indonesia memiliki 6 macam agama yang terdiri dari agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Lalu pertanyaannya, mengapa toleransi dalam beragama itu penting? Pertama, agar tidak terjadi konflik di antara umat beragama. Yang kedua, agar tidak terjadi penistaan agama. Yang ketiga, agar tidak terjadi diskriminasi antar golongan. Di dalam toleransi terdapat masalah pro dan kontra. Dari situlah kita membahas masalah mengenai pro yaitu tidak membedakan keyakinan, suku, ras, dan warna kulit. Sedangkan mengenai kontra yaitu tidak mau menghargai perbedaan antar agama. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Berta. Selanjutnya, peserta selanjutnya dipersilakan. Baik, izin menjawab, moderator. Toleransi adalah sikap saling menghargai atau tenggang rasa terhadap sesama manusia. Dan dengan adanya sikap toleransi, melarang kita untuk tidak menghina atau mendiskriminasi suku, agama, maupun ras sesama kita. Antara kita dengan Yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama perlu kita tanamkan dalam hidup kita. Karena sangat penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Semakin banyak orang yang mempunyai sikap toleransi, itu akan berdampak baik bagi negara ini. Karena dapat meminimalisir terjadinya konflik dan kehidupan antar umat beragama akan jauh lebih baik dan tentram. Maka dari situ, sangatlah penting menerapkan sikap toleransi mulai dari sekarang, karena akan berguna bagi kehidupan kita yang akan mendatang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sani atas tanggapannya. Untuk peserta selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Tentunya toleransi sangat penting untuk umat beragama. Karena dengan toleransi, kita bisa bersikap saling menghormati, menghargai antar penganut agama lain, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain untuk memeluk agama kita, tidak menghina ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Saudara Asron. Maka kita dapat simpulkan untuk pertanyaan kedua ini, semua peserta setuju bahwa toleransi ini memanglah sangat penting dalam umat beragama. Karena dengan adanya toleransi, kita dapat lebih menghargai sesama kita, umat beragama, tanpa memandang suku, ras, dan budaya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga untuk peserta pada sesi kedua. Sebagai mahasiswa, peran apa yang dapat kita ambil untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama? Untuk peserta pada sesi kedua, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Satria Nardo Dinesius dengan NIM 2114010777 dari Prodi Ilmu Komputer. Dan saya ingin menyampaikan pendapat saya. Sebagai mahasiswa, peran yang dapat kita ambil adalah mengimplementasikan hal-hal yang menguatkan ikatan kita antar umat beragama pada bidang studi yang kita jalani. Sehingga tidak hanya kerukunan itu terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, tapi juga dapat terjadi melalui bidang studi yang kita pelajari, sehingga informasi itu dapat digunakan oleh orang lain. Sehingga kerukunan tersebut dapat terjalin dan menyebar luas, dan dapat berguna untuk menguatkan kerukunan kita antar umat beragama di Indonesia. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih pada Satria. Untuk peserta selanjutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Nabitupulu dengan NIM 2112011239. Tanggapan saya sebagai mahasiswa, peran yang kita ambil adalah membangun sosial yang baik dengan masyarakat dan merealisasikan ajaran-ajaran tentang toleransi dan perdamaian agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya saling menghargai. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Agung. Selanjutnya, peserta selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Juperdono Tersiagian dengan NIM 210710038 dari Prodi Bahasa Mandarin. Peran saya sebagai manusia adalah saling menghargai, seperti kita dapat contohkan toleransi umat beragama, bergotong royong, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun perbedaan yang lain yang dapat menimbulkan konflik antar sesama umat beragama. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Juverdiono. Selanjutnya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Alvin Nathaniel Partogiarkananta, NIM 2112012003 dari Prodi Kehutanan.
Jadi menurut saya sebagai mahasiswa kita harus sadar bahwa dunia itu sangat luas dan sangat beragam juga individu yang ada di dalamnya. Tugas kita pun ke depannya itu adalah mempertahankan kedamaian yang saat ini sudah ada dan menghapuskan segala hal yang sifatnya diskriminatif yang dapat mengganggu kerukunan. Peran mahasiswa adalah untuk menciptakan dan menjaga kerukunan umat beragama pun banyak yang dapat dilakukan. Termasuk salah satunya yang dapat kita lakukan adalah dimulai dari hal yang sederhana. Namun bermakna ialah menjadi individu yang mau menerima dan menyukai perbedaan. Sebab jika kita sudah sadar akan hal ini akan melahirkan sifat toleransi. Sifat toleransi inilah didapat dari pemahaman bahwa manusia yang hidup di dunia ini sangat beragam dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Dengan sadarnya hal ini pun kita bisa mengembangkan cara-cara lain, yaitu agar menjadi individu yang berakhlak mulia, generasi penerus yang berkarakter, dan pemuda yang menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Alvin dan juga peserta yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan untuk pertanyaan ini dari jawaban para peserta bahwasanya banyak peran yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Seperti menjadi seorang mahasiswa yang tugasnya bukan hanya menempuh ilmu saja, tetapi sudah menjadi bagian daripada mahasiswa untuk turut serta dalam pembentukan sumber daya manusia yang saling menghargai dan juga saling toleran. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan keempat untuk peserta pada sesi yang kedua. Bagaimana cara kita meningkatkan toleransi untuk mempertahankan kerukunan antar umat beragama? Untuk peserta pada sesi kedua, dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih moderator. Untuk meningkatkan toleransi itu, kita harus mempertahankan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dapat dimulai dengan mudah, yaitu dengan menghargai sesama tanpa pandang bulu, serta untuk tidak mudah terpengaruh pada kabar-kabar hoax yang tersebar di dunia maya, yang dapat merusak hubungan antar umat beragama di Indonesia. Semakin majunya zaman, juga semakin mudah informasi tersebar luas di publik. Sehingga tidak hanya fakta yang dapat disebarkan, berita bohong atau hoax pun dapat tersebar. Sehingga kita harus menyaring informasi agar tidak ada kesalahpahaman antar umat beragama di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Satria atas tanggapannya. Selanjutnya dipersilakan untuk para peserta menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk meningkatkan toleransi, kita tidak boleh menghalangi umat agama lain untuk melaksanakan ibadahnya. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kewajiban agama kita terhadap pemeluk agama lain. Lalu, kita tidak boleh membedakan orang dari agamanya dan selalu menghargai orang yang merayakan hari besarnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Agung. Peserta selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Cara kita untuk meningkatkan toleransi adalah tetap saling menjaga dan berkomunikasi dengan umat beragama satu dengan umat beragama yang lain, bersosialisasi, dan selalu menjaga tata krama dengan cara menghargai agama yang lain. Terima kasih moderator. Baik, kepada Jufridiono, terima kasih. Selanjutnya untuk peserta terakhir dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih moderator. Jadi menurut saya cara meningkatkan dan mempertahankan kerukunan umat beragama di Indonesia adalah dengan saling menghormati satu sama lain. Keberagaman di Indonesia itu merupakan sesuatu yang indah dan juga anugerah dari Tuhan, bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Kita harus mengingat selalu apa itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda bukan berarti tidak dapat bersatu. Selama tetap dalam tujuan yang sama, maka keberagaman suku, budaya, dan agama pun tidak akan jadi rintangan dalam menciptakan negeri yang rukun dan damai. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alvin dan juga para peserta lainnya. Jadi dapat disimpulkan untuk pertanyaan keempat ini dari jawaban para peserta, bahwasanya untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama dapat dilakukan dengan banyak hal. Seperti tidak langsung menelan secara bulat berita yang dimana terkadang terdapat berita hoaks yang tersebar di dunia maya. Tetapi sebelum kita mengkonsumsi berita tersebut, ada baiknya kita teliti terlebih dahulu
mengenai kebenaran daripada berita tersebut. Baiklah, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari Focus Group Discussions kelompok 7 pada hari ini dengan judul Pentingnya Toleransi untuk Meningkatkan Kerukunan Antarumat Beragama. Setelah kita diskusi yang cukup panjang dan juga kita mendapati berbagai masukan dari perspektif para peserta diskusi, Indonesia merupakan negara yang sangat banyak penduduknya, yang terdiri dari berbagai jenis suku, ras, dan budaya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Bersyukurnya kita memiliki semboyan negara yang mana semboyan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pada konteks ini, toleransi menjadi tiang utama dalam membangun sumber daya manusia yang bijaksana, saling menghargai sama tanpa adanya pandang bulu, dan juga tidak mengedepankan emosi dalam penyelesaian suatu masalah, tetapi dengan musyawarah mufakat yang akan memberikan output yang damai. Sekian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian atas partisipasi dan kontribusi yang telah diberikan selama proses pembuatan proyek ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan. Kami sadar bahwa masih ada kekurangan dalam proyek ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk evaluasi bagi kami ke depannya. Kami juga mohon maaf kepada semua orang jika ada tutur kata yang mungkin menyinggung pihak-pihak tertentu. Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Andika Mandalanta Saragi sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.